Mengapa melimpahkan jasa kepada leluhur? Halo, salam sejahtera kepada para budiman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mengapa kita melimpahkan jasa kepada leluhur. Siapa itu leluhur? Mungkin kita jarang mendengar kata leluhur, atau mungkin kita hanya berpikir leluhur sampai di tahap kakek nenek kita. Namun, kenyataannya adalah leluhur merupakan semua sumber-sumber di atas kita, baik kakek buyut, nenek buyut, kongco, aco, atau bahkan yang kita tidak dapat menyebutnya satu persatu lagi. Seperti lebih di atas kakek buyut atau nenek buyut kita. Apakah setiap orang memiliki leluhur? Setiap insan manusia lahir ke dunia ada sumbernya. Seperti halnya, segala sesuatu di alam semesta ini pasti ada sumbernya. Ada buah yang bagus dan manis, pasti karena ada pohon yang bagus. Ada kita anak cucu, bisa lahir ke dunia, pasti ada papa, mama, kakek, nenek kita. Tapi pernahkah kita menyadari di atas kakek nenek kita masih ada lagi jauh, bahkan di atas generasi-generasi kita? Apa bedanya orang tua, almarhum atau almarhumah, kakek nenek dengan leluhur? Sebenarnya kakek nenek atau buyut kita masih masuk ke dalam kategori leluhur. Hanya saja leluhur yang dimaksud dalam hal ini adalah yang benar-benar di atasnya. Karena setiap orang sebenarnya memiliki kurang lebih 2.700 leluhur. Dengan jumlah sebanyak itu, bagaimana mungkin bisa kita sebut satu persatu namanya? Berkat karunia Tuhan yang Maha Esa, kita masih dapat berbuat kebajikan dan melimpahkannya kepada leluhur kita. Kenapa kita harus berbakti kepada leluhur padahal kita tidak mengenalnya? Bakti adalah sumber kebajikan yang dapat menjawab kendala hidup atau permasalahan hidup kita. Serta sudah sepatutnya kita sebagai anak atau cucu dari mereka untuk berterima kasih dan mengenang mereka. Karena sekali lagi dikatakan, sehebat apapun kita, tanpa leluhur pasti tidak akan mungkin ada diri kita hari ini. Sehingga kita setiap insan manusia selalu memiliki hati yang tahu bersyukur. Bagaimana jika leluhur kita sudah reinkarnasi? Apakah jasa pahala yang kita limpahkan masih dapat diterima? Hukum Tuhan adil. Siapa yang berbuat, siapa yang akan mendapatkan. Siapa yang menanam pasti akan menuai hasilnya. Tidak peduli leluhur kita sudah reinkarnasi atau masih ada di alam lainnya, maka jasa pahala itu akan meringankan dan membantu mereka. Mungkin kita juga pernah melihat ada orang yang serba beruntung. Tiba-tiba bisa mendapat rezeki dadakan atau mendapat kemudahan dalam segala hal. Itu juga karena pelimpahan jasa pahala yang mereka terima. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak melimpahkan amal jasa pahala kepada leluhur kita. Semoga sharing ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan para budiman tentang makna melimpahkan jasa kepada leluhur. Setelah kita paham, marilah kita sama-sama memasang pelita marga leluhur di acara Ulambana pelimpahan jasa tahun ini. Sekian dan terima kasih.